Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur kita mohonkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersyukur kepadanya. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah mendapatkan dua keuntungan. Pertama, nikmatnya ditambah. Kedua, dijauhkan dari seluruh bala dan bencana. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentu sangat bahagia, sangat merasa nyaman, merasa senang apabila didoakan oleh saudara-saudara kita. Apalagi ketika memang kita membutuhkan doa itu. Misalkan dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, atau dalam keadaan sakit, lalu didoakan oleh kawan-kawan kita, didoakan oleh saudara kita, kita betul-betul merasa bahagia. Contoh, seandainya ada di antara bapak ibu yang pernah dirawat di rumah sakit, lalu datang kawan menjenguk kita, membesuk kita, dengan tidak membawa apapun, tidak membawa buah, tidak membawa amplop, tidak membawa hadiah, lalu berkata kepada kawan kita itu sambil minta maaf, maaf yo, tidak ada bau apa-apa, cuman kami doakan sajalah, mudah-mudahan capek sehat. Respon dari orang yang sakit pasti apa jawabnya? Tidak usah repot-repot datang saya mencaliak kini koha, didoakan kami yang sakit koha, kau lagadang hati kami koha, lalabia dari sagalo-galonya. Begitu respon kita Bapak Ibu ketika didoakan oleh kawan-kawan kita. Meskipun kita tidak diberinya hadiah, tapi diberikan doa untuk kesehatan kita, keselamatan kita. Nyaman sekali perasaan ini. Namun Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, itu yang mendoakan hanya kawan kita, manusia biasa. Lalu bagaimana rasanya seandainya yang mendoakan kita itu adalah para malaikat? Malaikat yang mendoakan kita. Kalau manusia yang mendoakan kita, wallahu a'lam diijabah doanya. Tapi kalau malaikat yang mendoakan kita, makhluk yang suci, makhluk yang tidak pernah membangkang melawan kepada Allah, pasti doanya diijabah langsung oleh Allah. Lalu siapa saja orang-orang yang mendapatkan doa dari malaikat itu? Siapa saja orang-orang yang akan didoakan oleh malaikat? Inilah yang menjadi inti tausiah kita pada siang ini. Yang pertama, orang yang didoakan oleh para malaikat itu adalah mereka yang senang berinfak di subuh hari, mereka yang senang bersedekah di pagi hari. Karena dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwa setiap pagi itu ada malaikat yang berdoa kepada Allah.
Yang pertama, doa malaikat itu berbunyi, Allahumma a'ti munfikan khalafan. Ya Allah, berikanlah balasan lipat ganda rezeki kepada orang yang berinfak di pagi ini. Itu malaikat yang pertama berdoa, berikanlah balasan yang berlipat ganda kepada orang yang berinfak di subuh ini. Jadi siapa yang berinfak setiap subuh, setiap pagi, dapatlah dia doa dari malaikat ini. Infak zuhur ni bagaimana? Infak asar, maghrib, isya bagaimana? Infak selain subuh tetap berpahala, Pak. Pahalanya tetap dibalas 700 kali lipat. Tetapi yang khusus mendapatkan doa dari malaikat adalah, menurut hadis ini, mereka yang berinfak di waktu pagi, di waktu subuh. Tapi yang lebih menariknya adalah, ada lagi malaikat yang berdoa, yakni Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikanlah kebangkrutan kepada orang yang malas berinfak di pagi ini. Jadi ada dua malaikat, doa yang baik satu, doa yang kedua, berikanlah kebangkrutan, kemiskinan kepada orang yang tidak mau berinfak di pagi ini. Bukan berarti orang yang tidak punya uang tidak bisa bersedekah, bukan itu. Tapi dia punya, Pak. Dia mampu tapi malas, enggan untuk berinfak di subuh hari. Dia mendapatkan doa dari malaikat. Yang kedua, supaya selalu diberikan kebangkrutan, kekurangan, kemiskinan, tidak ada keberkahan. Pitilai banyak tapi duit kekurangan setari. Dia secara materi kita lihat orangnya hebat, ekonominya mapan, tapi merasa kekurangan terus karena tidak ada keberkahan pada hartanya. Jadi ibu bapa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika ingin mendapatkan doa dari malaikat, maka biasakanlah, budayakanlah bersedekah di pagi hari. Maka ibu bapa yang dirahmati oleh Allah, bersedekah kepada siapa saja dan di mana saja. Kalau ke masjid misalkan, ibu bapa yang biasa solat subuh misalkan di masjid, pak kan rata-rata pakai kain saruang, ibu-ibu pakai talakuang. Cuman yang jadi masalah Pak Ibu, kain saruang tak pakai sakuro. Ya kan, kain saruang tak pakai sakuro, talakuang tak lo pakai sakuro. Ya kan, kalau tak lo pakai saku di mana piti ke diletaan. Artinya ibu bapa, rencanakan, niatkan dari rumah setiap pagi itu bersedekah. Cobakanlah, praktekkanlah, insya Allah akan mendapatkan doa dari malaikat. Apa isi doanya? Supaya diberikan lipat ganda, ganti yang berlipat ganda bagi orang yang bersedekah di pagi itu. Itu yang pertama, golongan manusia yang mendapat doa dari malaikat. Kalau malaikat yang berdoa, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua, orang yang mendapatkan doa dari malaikat itu adalah mereka yang menghadiri majlis ilmu. Mereka yang duduk di satu majlis, mendengarkan kajian-kajian di waktu yang sama, di tempat yang sama, dengan guru yang sama, itulah yang disebut dengan majlis. Kalau Bapak Ibu mendengarkan ceramah di YouTube, Bapak Ibu mendengarkan ceramah di media, itu dapat ilmu tapi tidak mendapatkan doa dari malaikat, tapi tidak mendapatkan keberkahan majelis ilmu. Jika duduk seperti ini di tempat yang sama, di majlis yang sama, dapatlah doa dari malaikat. Kalau mendengarkan dari mik luar, dari mik menara di rumah, di luar kita dengarkan ceramah, ilmu dapat, tetapi doa dari malaikat tidak dapat. Jika ingin mendapatkan doa dari malaikat, hadirilah majlis-majlis ilmu. Hari kini Pak Ibu, semangat orang mendengarkan pengajian ini sudah mulai berkurang, karena rata-rata mendengarkan kajian di YouTube, mandangan ceramah di YouTube. Ilmu dapat, paham dapat,
tapi keberkahan tidak dapat, pahala majelis ilmu tidak didapatkan. Maka istiqomahlah Bapak Ibu menghadiri kajian-kajian keislaman. Karena memang yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu di antara kamu, kata Allah, beberapa derajat. Jadi orang yang berilmu ini diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jamaah rahimakumullah, beramal dengan ilmu. Ini sangat dituntun oleh syariat kita, bagaimana amalan-amalan yang kita lakukan itu tidak hanya dengan semangat yang tinggi saja, tapi mesti dengan ilmu. Itu yang kedua, kelompok manusia yang mendapatkan doa dari malaikat. Jika Bapak Ibu ingin mendapatkan bagian doa malaikat ini, maka hadirilah majlis kajian. Baik, dua hal yang ini saja yang dapat kita sampaikan sesuai dengan waktu yang tersedia dari sekian orang-orang yang mendapatkan doa dari malaikat. Apabila dua ini sajalah Bapak Ibu amalkan, dapat doa malaikat itu tiap hari. Yang pertama, biasakan bersedekah di subuh hari. Kedua, biasakan menghadiri pengajian majlis ilmu. Semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.